Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di hari Minggu yang Kau kudus kali ini, kami masih menerima napas kehidupan yang daripada-Mu. Biarlah Tuhan, ketika kami mengawali aktivitas kami satu hari ini, kami terlebih dahulu diberkati melalui firman. Mampukan kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu dan menghidupinya di dalam kehidupan kami masing-masing. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini, yaitu firman Tuhan yang tertulis di dalam Ibrani pasal 2 ayat 1. Demikian dikatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selalu saja ada ajaran-ajaran yang menyesatkan anak-anak Tuhan di dunia ini. Misalnya kita katakan, masih ada yang belum percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Padahal dari firman Tuhan yang kita ketahui bahwa Yesus adalah anak Allah, adalah Tuhan, adalah Juru Selamat. Penulis surat Ibrani juga mengingatkan kita pada saat sekarang ini, supaya kita jangan membiarkan diri kita disesatkan ajaran yang menyimpang dari kebenaran Injil, karena itu akan mengakibatkan kebinasaan. Di dalam nas ini dikatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 dikatakan, kita mau diingatkan untuk menguji segala sesuatu dan memegang yang baik. Tuhan Yesus sendirilah yang mula-mula mewartakan Injil keselamatan itu, dan kemudian diteruskan oleh para muridnya. Kesaksian mereka diteguhkan Allah dengan tanda mukjizat. Kalau pelanggaran terhadap Taurat Tuhan disampaikan melalui para malaikatnya, mengakibatkan umat Israel binasa. Celakalah orang yang menolak dan menyia-nyiakan keselamatan yang diwartakan Allah. Keselamatan itu ditujukan untuk manusia, bukan untuk para malaikat, agar manusia itu bisa mengerti dan merespon dengan benar Injil keselamatan itu. Firman Tuhan ini menjadi peringatan bagi kita saat ini, supaya tidak menyia-nyiakan berita keselamatan yang sampai kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Karena jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan di dalam pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan dihukum oleh Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dunia saat ini menawarkan hal-hal yang dapat membuat kita atau orang-orang sekitar kita tertarik untuk menikmatinya. Tetapi setelah dinikmati, ternyata semua itu hanya bersifat sementara. Semua zaman saat ini, dunia saat ini menawarkan kepada kita serba praktis. Dan dengan disajikannya kemudahan dalam media internet pada saat ini, yang dapat melihat apa saja yang ingin kita lihat, gambar-gambar atau video-video yang tidak layak untuk ditonton juga ada, kita bisa lihat. Misalnya kita katakan di saat ini tantangan adanya judi internet,
adanya investasi bodong dan lain sebagainya yang kita katakan itu semua dapat merusak masa depan kita. Oleh karena itu, waspadalah terhadap arus dunia ini, agar kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, agar kita yang berharga di mata Tuhan jangan sampai terbawa di dalam arus dunia yang semakin jahat. Agar kita tidak mudah hanyut dalam arus dunia ini, kita harus teliti mendengar firman Tuhan. Kita harus fokus pada apa yang sedang kita dengar. Ketelitian dalam mendengarkan firman Tuhan akan menimbulkan rasa ingin tahu akan kebenaran firman Tuhan dan mau membaca berulang-ulang, mau mencari tahu, mau mengerti, memahami secara benar, merenungkan serta menghidupinya. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus tidak dapat dianggap murah dan jangan kita sia-siakan. Tidak ada kebutuhan yang terutama bagi kita selain keselamatan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita Bapak Ibu Saudara-saudari menaati setiap firman Tuhan dan menghidupi setiap firman Tuhan yang kita dengar. Karena itulah kekuatan kita melawan arus godaan dunia yang sering sekali mau menjatuhkan iman kita. Tuhan memampukan kita menjalani setiap kehidupan kita sepanjang satu hari ini. Amin. Kita berdoa. Kami meminta pertolongan yang daripadamu Tuhan, supaya Engkau memampukan kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Jangan kiranya kami Tuhan menyia-nyiakan setiap berita Injil keselamatan firman Tuhan yang kami dengarkan itu tanpa kami hidup. Biarlah Tuhan setiap firman yang boleh kami dengarkan setiap harinya memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami mampu mengalahkan setiap arus godaan dunia ini yang terjadi pada kami, sehingga kami kuat dan menang di dalam kehidupan kami. Tetap Engkau berikan kami Tuhan kesehatan menjalani hidup kami, terlebih di masa pandemi ini, supaya kami tetap sehat di dalam perlindungan. Ampunkan kami dari setiap dosa kami, agar kami layak menerima berkat yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.